Jangan kemana-mana dulu, saya akan membagikan cerita buat saudara terkait dengan rumah tangga dan kebahagiaan rumah tangga kita. Selamat menyaksikan. Ada sebuah sesi konseling pernikahan. Keluhan pertama seorang istri adalah bahwa suaminya memperlakukan yang lain lebih baik daripada dirinya. Konseling dimulai. Istrinya mulai menceritakan tentang acara tadi malam di tetangganya. Dia berkata, saat kita selesai santap malam di rumah tetangga, kamu berdiri dari kursi, membantu membereskan semua piring, gelas, dan lain-lain. Dan bukan hanya itu, kamu menawarkan diri untuk mencucinya sampai selesai. Setelah kamu selesai mencuci, Elaine berkata kepada saya, suamimu baik sekali. Betapa beruntungnya kamu. Saat itu saya sungguh terluka, sungguh terpukul, sungguh sakit hati. Melihat kamu begitu rajin membantu orang lain, tetapi kamu tidak mau melakukannya di rumah. Kamu memperdulikan keperluan orang lain, tetapi keperluanku tidak kamu pedulikan. Lalu suaminya kembali bertanya kepada istrinya, lalu bagaimana kamu menjawab Elaine waktu ia mengatakan itu tentang aku? Jawab istrinya, aku mau memberitahu yang sebenarnya, bahwa ini memang perbuatan yang manis, yang baik, tapi dia tidak pernah melakukannya di rumah. Aku hanya berkata, suamiku memang orang baik. Suaminya kembali bertanya, mengapa kamu tidak bilang padanya yang sebenarnya? Istrinya kembali menjawab, aku tidak mau bersikap tidak loyal padamu. Buat apa aku mengatakan sesuatu yang buruk tentang kamu? Aku mau pernikahan kita tetap utuh, tetap bahagia. Buat apa aku mengkritik kamu dan menambah keretakan di antara kita? Aku mau kita tetap bersatu dan bahagia bersama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya orang berserah kepada Tuhan yang diberi kerendahan hati yang bisa menyelesaikan masalah. Mintalah hikmat dari Tuhan ketika kamu menghadapi masalah di dalam rumah tanggamu. Dan tetap rendah hati, karena kerendahan hati itu banyak menyelesaikan masalah. Baik itu masalah kecil, masalah besar. Karena ketika kita rendah hati, membuka potensi untuk mengatasi masalah itu sendiri. Amsal 11 ayat 2 berkata, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudara yang diberkati Tuhan, hanya orang yang rendah hati mendapatkan hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Kebencian selalu membawa pemicu dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Walaupun kebencian itu berlabuh hanya dalam hati satu orang dan tak pernah diutarakan. Kontras dengan itu, hati dipenuhi cinta mengikat orang-orang menjadi satu. 1 Korintus 7 ayat 3 berkata, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Saudara yang berkati Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Tetap percayakan rumah tanggamu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri menjadi kepala dalam keluargamu, sehingga kamu bisa tetap mempertahankan kebahagiaan, sukacita dalam Tuhan, tetap berhagang dengan tangan, tetap satu misi untuk membahagiakan rumah tangga kamu. Karena kebahagiaan itu sebuah pilihan, dan kita hanya dapatkan ketika kita rendah hati dan meminta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.